Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma sarb ya Rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai para hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, para pendengar dimanapun anda berada, lebih khusus lagi hari ini kita kedatangan guru mulia. Beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Lutfi Basori dari Malang, Singosari Malang. Beliau adalah, bagi mungkin yang sudah sering berurusan dengan dakwah melalui internet, beliau juga punya web yang sangat dikenal di kalangan juru-juru dakwah. Beliau adalah putra yang guru mulia, guru besar Romo Yai Basori Alwi dari Singosari, dan beliau datang ke sini. Alhamdulillah, ini adalah nikmat untuk kita semua. Allah yang mengirim, Allah yang mengatur, Allah yang memudahkan, dan Allah yang menjadikan beliau juga berkenan untuk memberikan faedah kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, untuk memanfaatkan keberadaan beliau. Langsung saja kepada beliau Fadilatul Syekh sangat kami cintai Romo Yai Lutfi Basori dipersilahkan untuk memberikan yang insya Allah memberikan semangat dan yang bermanfaat untuk para hadirin hadirat yang sekaligus para pemirsa. Dan ini adalah disaksikan langsung para pemirsa dari penjuru. Ini adalah siaran langsung di Al-Basyah TV dan juga Radioku Network, termasuk di Batam sana, yang ada di Aceh dan di Pontianak, di Jawa Timur juga di Tulungagung dan yang lainnya. Baik, kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Basori Alwi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidza al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Wabil khusus guru kita yang kita cintai, Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah masih diberi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi beliau kesehatan sehingga beliau masih bisa menemani kita, hidup kita, untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan beliau juga tetap diberi kesehatan sehingga bisa membimbing kita agar kita senantiasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga keinginan kita bersama atas kesehatan beliau dan kemanfaat ilmu beliau diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dan juga para pemirsa yang berkesempatan untuk bertatap muka dengan kami.
Sebenarnya saya datang ke sini untuk silaturahim dengan beliau. Saya juga kurang begitu hafal jadwal pengajian beliau. Hanya kebetulan saya lagi ada urusan keluarga di Indramayu. Kemudian saya coba kontak beliau, ternyata beliau hari ini ada di rumah. Sehingga tadi saya sore menjelang maghrib saya datang ke tempat beliau, pesantren Al-Bahja. Kemudian malam ini diajak ke tempat ini. Tujuan saya sebenarnya adalah mendengarkan fatwa-fatwa, faedah-faedah dari Buya Yahya untuk menambahi pengalaman pribadi saya. Tapi di sini malah justru ditembak ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang nanti saya sampaikan, walaupun hanya secuil dari sekian lautan ilmu yang ada dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Hari ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat seluruh dunia Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan yang non Ahlussunnah wal Jamaah juga menunggu kedatangan bulan Rabiul Awal. Kalau kita selama 1 tahun menunggu guna agar kita bisa begitu datang bulan Maulidun Nabi, begitu datang bulan Rabiul Awal, maka kita bisa melaksanakan peringatan-peringatan, perayaan-perayaan, dan juga kegiatan-kegiatan keislaman, memperbanyak salawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah seperti orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi juga menunggu kedatangan bulan Rabiul Awal. Tapi mereka tujuannya lain. Kalau kita tujuannya memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai kota, di berbagai tempat, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, bahkan instansi-instansi pemerintah, sama merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menunggu datangnya Rabiul Awal guna untuk menyerangkan tuduhan bid'ah. Ya, ini kan musimnya. Ya. Kita musim sholawat, mereka musim untuk menembakkan peluru bid'ah kepada umat Islam, sehingga mayoritas seluruh dunia yang melaksanakan Maulid Nabi ditembak sebagai pelaku sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka adalah mereka, kita adalah kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita mempunyai amalan kita sendiri, mereka biar saja seperti itu adalah hak mereka. Kita akan tetap bersama guru-guru kita, bersama jamaah kita, akan menyertai kelahiran baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita dan kehidupan kita. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini juga kita terkadang merasa sedih karena di bulan Maulid ini kok ini orang Jawa Timur ya, kok ya bersamaan dengan perayaan milik non muslim, yaitu perayaan Natal. Setelah perayaan Natal disambung dengan perayaan tahun baru. Kita alhamdulillah jamaah muslimin seperti bapak-bapak ibu-ibu hadir di tempat ini, di tempat pengajian-pengajian mulai dari kemarin-kemarin lusa dan insya Allah seterusnya. Tapi kadang-kadang sebagian dari masyarakat ini yang kurang hati-hati di dalam menjaga akidah. Ini rawan. Sebentar lagi trompet tahun baru ini tersebar di mana-mana. Betul ya? Kemarin kita rame-rame mengadakan Maulid Nabi, tapi ada 1-2 kelompok orang yang justru rame-rame
mengaku muslim rame-rame jaga gereja. Kan aneh ini, rame-rame mengucapkan selamat Natal. Tidak selamat Maulid Nabi, tapi rame-rame mengucapkan selamat Natal. Ya maklum, akidahnya akidah nano-nano ya, rame-rame. Kalau kita alhamdulillah kita satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita katakan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram, sebagaimana yang kita yakini, dan kita akan meletakkan diri kita ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu keyakinan kita. Tapi sebentar lagi, ini ibu-ibu khususnya ya, kalau boleh saya berpesan, sebentar lagi banyak penjual-penjual trompet tahun baru. Itu hakikatnya adalah bukan trompet Islam, bahkan itu trompet Nasrani. Yang repot anak-anak kita kecil-kecil biasanya minta, mereka tidak mengerti itu trompet apa, yang penting seneng, tetet-tetet seneng, minta. Saya berpesan pada diri saya sendiri, juga kepada ibu-ibu, khususnya juga bapak-bapak yang memberi uang belanja ibu-ibu, pesan ya, kalau ada anaknya meminta belikan trompet tahun baru, jangan dibelikan. Kalau mereka menangis, itu jauh lebih baik. Lebih baik menangis di dunia daripada kelak menangis di hadapan Allah di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik menangis di dunia, merengek-rengek di dunia karena tidak dituruti. Mereka minta trompet tahun baru. Itu jauh lebih baik daripada kita belikan, mereka tasyabbuh, mereka menyerupai orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen, meniup trompet, naudzubillahi min dzalik. Tapi tatkala mereka dipanggil oleh Allah SWT, ternyata menghadapi ancaman siksa dari Allah SWT. Karena trompet tahun baru itu rentetan dari perayaan Natal. Orang yang ikut merayakan Natal berarti merestui kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang mengatakan demikian? Justru Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan bahwasanya orang yang ikut Natalan, ridho dengan Natalan, setuju dengan Natalan, mengucapkan selamat Natal, apalagi jaga gereja Natalan, apalagi sampai masuk, itu justru yang mengatakan bahwa ini tidak benar adalah Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 140, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa qad nazzala alaikum fil kitab, sungguh Allah telah menurunkan di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, an idza sami'tum ayatil la yukfaru biha wa yustahza'u biha, apabila ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, hadits Nabi ya, karena Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, agama Islam, yukfaru biha, dikufuri, kafir terhadap Allah, kafir terhadap Nabi Muhammad, kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran, kafir terhadap ajaran Islam, wa yustahza'u biha, dan juga dilecehkan, disuruh nyembah Allah malah nyembah Yesus, disuruh nyembah Allah nyembah Roh Kudus. Ini melecehkan namanya, menghina Islam. Wa yustahza'u biha, kata Allah, fala taq'udu ma'ahum, kalau sudah begitu kalian jangan duduk dengan mereka. Jadi yang tidak boleh ini, yang melarang bukan kita, yang melarang adalah Al-Quran. Orang Islam dilarang hadir Natalan, dilarang, kata orang Jawa, cawe-cawe katanya. Cawe-cawe itu ikut ya, ikut apa saja yang berkaitan dengan Natalan, karena Natalan itu tidak menyembah Allah tapi menyembah Trinitas, tiga Tuhan tadi itu. Fala taq'udu ma'ahum, jangan sekali-kali duduk bersama mereka. Duduk saja tidak boleh, apalagi mengucapkan selamat Natal. Duduk tidak boleh. Tegas sekali ayat ini. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai orang-orang Nasrani itu
yahudu fi haditsin ghairi. Mereka berbicara dengan pembahasan yang lain. Misalnya mereka sudah selesai dari acara Natalannya, mereka pergi ke pasar, pergi ke pabrik, pergi ke kantor, urusan kantor, pekerjaan, urusan jual beli, urusan produksi. Itu sudah tidak bicara masalah Natal. Itu baru boleh kita duduk dengan mereka untuk urusan bisnis atau kemasyarakatan. Kalaupun bertetangga ya mungkin menyapa, halo Pak, gimana kabarnya? Paling demikian. Mari. Ya, yang penting tidak urusan Natalan sudah selesai. Merekanya. Apa tadi? Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum. Kata Allah, kalau kalian bandel kalian ini masih tetap aja duduk dengan mereka. Jadi ada orang Natalan duduk dengan mereka, diundang hadir, diminta untuk memberikan kue, belikan kue, ya, sumbangan, ngasih sumbangan, itu duduk dengan mereka. Ada yang ngasih ucapan selamat Natal, dijawab juga selamat Natal juga. Ini juga termasuk duduk dengan mereka. Bahkan kadang-kadang ada, ini orang Nasrani sudah selesai selamat Natal, Natalannya sudah selesai. Tiba-tiba ada orang yang sok iseng kadang-kadang datang kepada orang Nasrani mengucapkan selamat Natal Pak ya. Ini termasuk ya orang-orang yang duduk bersama mereka. Innakum idzam mithluhum. Kalau kalian bandel duduk dengan mereka, innakum sesungguhnya kalian yang bandel itu idzam mithluhum, kalau begitu sama persis dengan mereka, tidak ada bedanya dengan orang-orang Nasrani. Kalau menurut para ulama, ayat ini mengatakan mithluhum fil kufri. Takwilannya, tafsirannya mithluhum fil kufri. Kalau kalian bandel duduk dengan mereka, kalian bandel mengucapkan salam selamat kepada mereka, kalian bersinergi dengan orang-orang yang melaksanakan acara Natalan, maka sungguhnya kalian persis dengan mereka, sama dengan mereka fil kufri, di dalam kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Lanjutannya ayat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir dalam bab ini adalah orang-orang Nasrani. Orang munafiknya adalah orang yang duduk dengan orang-orang Nasrani di saat mereka melaksanakan perayaan Natal. A'udzubillahi min dzalik. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka secara bersama-sama. Nah, kalau rentetan tahun baru juga masih diakui oleh orang-orang Nasrani sebagai rentetan hari raya mereka, dan kita ikut nimbrung, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Tapi yang mengkhawatirkan kalau kita justru ditulis oleh malaikat sebagai orang-orang munafik karena kita bersekutu dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini kan bahaya akidahnya, sangat bahaya. Karena itu saya berpesan kepada diri saya sendiri, berpesan kepada keluarga saya, berpesan kepada hadirin dan hadirat, janganlah kita mengikuti orang-orang munafik semacam itu. Mari kita jaga akidah kita ya, benar-benar akidah yang murni Ahlussunnah wal Jamaah, Islam ya, ini Islam, tanpa dicampuri dengan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh yang semacam tadi itu. Wong yo Islam, ini orang Islam bulan Maulid kok yo justru mengucapkan selamat Natal, kok ya justru mengikuti perayaan tahun baru Nasrani. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu marilah dalam kesempatan yang sangat pendek ini, yang sempit ini, saya sekali lagi mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat di mana saja berada, agar kita senantiasa menjaga akidah kita, akidah yang diwariskan mulai dari baginda Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan kepada
para sahabat Nabi, dilanjutkan oleh para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama sampai nenek moyang kita yang mengajari kita Islam. Zaman dulu ndak ada itu orang Islam, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita zaman dulu nggak ada yang mencontohi kita untuk mengucapkan selamat Natal, ndak ada. Apalagi hadir di dalam Natalan, dan juga tidak ada yang mengumumkan, mengajak orang untuk bertahun baru Masehi, itu ndak ada. Itu ulama-ulama kita terdahulu, salaf-salaf kita, sesepuh-sepuh kita, itu yang harus kita pegang. Jangan zaman sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang baru muncul, baru ini keluar, kemudian berfatwa, kemudian ini menghalalkan, mengajak dan lain sebagainya. Kita kembali saja kepada orang-orang tua terdahulu. Sebagai penutup dikatakan, kata penyair, Aniddin anil asya'i jadiduha wa anil adyani qadimuha. Anil asya', kalau kita memilih sesuatu barang, cari yang baru. Misalnya ada orang ingin beli baju, kalau bisa ya jangan baju bekas lah. Kalau punya duit beli baju yang baru. Ingin beli apa-apa ya, barang-barang, kalau bisa cari yang baru. Tapi anil adyan, tentang urusan agama, qadimuha, cari yang lama-lama, cari yang zamannya Nabi Muhammad SAW, zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, ajaran para ulama-ulama salaf terdahulu. Insya Allah dengan demikian kita akan selamat di dunia wal akhirah, kalau kita berpegang teguh dengan ajaran para ulama terdahulu. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya datang ke sini sebenarnya ingin sekali mendengarkan fatwa-fatwa Buya, tapi karena beliau meminta saya untuk menyampaikan sedikit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak salah. Dan bila ada kesalahan, mohon dikoreksi sama Buya Yahya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah SWT. Barangkali itu dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih dengan faedah-faedah beliau, semoga bisa menjadi pegangan untuk kita di dalam akidah yang Allah ridhoi. Dan nanti insyaallah di akhir acara ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada beliau. Dan sekarang kita untuk mengistiqomahkan majelis, karena majelis adalah majelis Hikam Ibn Athaillah Sakandari, kita akan langsung baca hikmah yang ke-248. Ringkas saja, karena qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Ila anqal kaifa tatlubul 'iwada ala amalin huwa mutasaddiqun bihi 'alaika. Bagaimana engkau sebagai seorang hamba minta balasan, pengganti dari Allah atas amal kebaikan yang engkau lakukan, sementara amal kebaikan yang engkau lakukan itu murni karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Am kaifa tatlubul jazaa, atau bagaimana seorang hamba, bagaimana engkau minta balasan dari Allah ala sidqin, atas ketulusan di dalam hatimu, keikhlasan di dalam hatimu, yang itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa seorang hamba ikhlas dalam beramal kecuali telah Allah pilih, Allah beri keikhlasan di dalam hatinya. Dan keikhlasan di dalam hati itu juga huwa muhdihi ilaika, Allah yang menghadiahkan kepadamu. Singkat, ringkas, akan tapi ini pendidikan besar untuk kita agar kita tidak merasa ujub dengan amal kita, tidak membanggakan amal kita, ujub dengan amal kita, sehingga lupa bahwasanya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang hamba bisa melakukan kebaikan, Anda tidak bisa datang ke tempat ini, menghadiri majlis ini, kecuali karena Allah yang pilih Anda. Dan tidak ada seorang hamba pun yang bisa melakukan satu kebaikan kecuali karena Allah telah memberikan kepada hamba tersebut keinginan untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu adalah amal zahir. Tidak ada langkah kaki kita kecuali Allah
menghendaki, dan Allah memilih kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat mulia ini sampai kita duduk di sini. Termasuk sholat, puasa dan sebagainya adalah amal zahir, dan tidak ada seorang hamba pun bisa melakukan amal zahir itu kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu karunia dari Allah. Kemudian di balik amal zahir ada amal batin, yaitu ketulusan. Alangkah banyaknya seorang hamba berbuat baik, akan tapi hanya lahirnya saja, ternyata hatinya bukan karena Allah. Berbuat baik hanya ingin disanjung bangsa manusia, ingin disebut sebagai orang baik karena dia adalah seorang ustadz, harus menjaga amalnya, menjaga perilakunya, secara lahir harus mengamalkan sunnah, barangkali berjalan pun harus persis seperti jalannya Nabi SAW, perilakunya meniru Nabi, akan tapi hatinya keropos, tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasulullah. Maka kemudian Allah memberikan keikhlasan sehingga dia berbuat baik hanya karena Allah, ingin mengikuti Rasulullah karena Allah. Yang keikhlasan yang ada dalam hati seorang hamba adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam amal lahir kita sekaligus amal batin kita ini murni sahamnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apakah setelah itu pantas bagi kita untuk minta balasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan memang kita dianjurkan, dalam banyak riwayat Nabi mengajarkan kita untuk minta pahala, minta surga. Dan Allah memberikan kepada hamba surga murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena Allah membalas karena kita berbuat baik, tidak. Akan tapi itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kenapa dianjurkan kita untuk meminta kepada Allah? Bukan meminta balasan pada hakikatnya, akan tapi kita dianjurkan meminta kepada Allah untuk menampakkan rasa butuhmu sebagai seorang hamba, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita meminta, dan meminta itu sendiri yang dikatakan doa mukhul ibadah. Ibadah itu saripatinya adalah di saat seorang hamba merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah semua harus dimaknai butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sempurnalah dia menjadi seorang hamba. Dan di saat seorang hamba merasakan dirinya sebagai seorang hamba, maka itu adalah hamba yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ibadah yang dilakukan, seorang hamba kalau melakukan amal ibadah, hendaknya dimaknai sebagai rasa butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana adab kita berdoa kepada Allah. Banyak di antara kita berdoa kepada Allah bukan karena kita, Allah minta ud'uni, mintalah kepada aku, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan beri kepadamu. Memang Allah menyuruh kita untuk memohon, dan Allah berjanji untuk memberi. Adapun Allah memberi adalah murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ud'uni adalah perintah Allah untuk kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi lihat, bagi seorang hamba yang belum kenal Allah secara sesungguhnya, belum merasakan dirinya hamba yang diperintahkan berdoa, akan tapi apa makna doa yang dilakukannya. Dan jujur kita pun sering berdoa, berdoanya kita adalah bukan karena kita memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah, akan tapi lebih banyak dari kita berdoa karena kita ingin memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jujur kita semua kalau berdoa minta apa? Minta agar kita dipenuhi kebutuhan kita sendiri. Akan tapi seorang hamba yang sudah benar-benar merasakan penghambaannya kepada Allah, dia meminta kepada Allah karena dia memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan karena memenuhi kebutuhannya sendiri. Seorang hamba yang di saat memohon kepada Allah karena memenuhi permintaan Allah, Allah menyuruh berdoa, dia tidak akan putus asa di saat tidak diberi, bahkan selalu prasangka baik kepada Allah. Jika aku tidak diberi di dunia, Allah akan beriku di dunia, di akhirat nanti. Kemudian di saat diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan terputus penghambaannya kepada Allah, dan tidak akan putus permohonannya kepada Allah. Karena apa? Dia memohon kepada Allah bukan karena ingin dipenuhi kebutuhannya, tapi memohon kepada Allah karena dia adalah seorang hamba yang merasakan dirinya butuh kepada Allah, dan dia berdoa karena diminta oleh Allah, dan dia merasa untuk memenuhi kebutuhan permintaan Allah, maka dia memohon kepada Allah. Tapi seorang hamba yang berdoa karena ingin dipenuhi kebutuhannya, di saat tidak diberi oleh Allah, dia akan ngedumel, aku sudah sholat duha 2 tahun tidak kaya-kaya, aku sudah baca surat Waqiah bertahun-tahun tetap melarat, aku minta ini, lihat, sudah mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di saat sudah diberi oleh Allah, nggak kelihatan lagi di masjid, nggak dekat sama kiainya lagi, nggak bangun malam lagi,
Di saat nyungsep baru menangis di tengah malam. Setelah beres balik lagi maksiat. Karena apa? Di saat dia berdoa dan memohon kepada Allah, bukan karena dia memenuhi panggilan Allah, akan tapi dia berdoa karena dia adalah ingin dipenuhi kebutuhannya. Nah, ini adalah hikmah yang serupa. Kita melakukan amal baik ini, sahamnya adalah dari Allah. Kalau Allah menjadikan kita seorang hamba yang bisa memenuhi panggilan Allah, bersyukur. Bukan dari kita, sahamnya 100% dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada ikatan perjanjian antara kita dengan Allah. Ya Allah, kalau aku berbuat begini, sudah ada sepakatan dari dua belah pihak kita dengan Allah, saling mengikat janji. Kalau aku berbuat kebaikan begini, ya Allah, engkau wajib memberi kepada aku. Nggak ada itu semuanya. Akan tapi semua kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, ini adalah perjanjian yang sepihak, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lahir sudah begini, kemudian Allah menjanjikan, memang Allah menjanjikan, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Akan tapi ketahuilah, Allah tidak pernah ingkar janji, pun demikian kita tidak perlu menagih janji Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi cukuplah kita dengan penuh keyakinan bahasanya Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, penyakit ujub di dalam pembahasan madakhil syaitan itu yang juga pernah kami hadirkan. Syaitan itu kan merusak amal itu dari bermacam-macam cara. Dimulai dari seorang hamba jangan berbuat baik, kemudian kok memaksa berbuat baik, kemudian dimasukkan bab riya. Mungkin setelah riya insyaallah Allah dimasuk ke bab ujub. Dan ujub ini masuk penyakit besar ini. Dikatakan Imam Ghazali termasuk penyakit besar, antaranya riya, termasuk ujub. Ujub adalah penyakit besar, dan ini akan menjadikan penyakit yang banyak di dalam diri seorang hamba yang menjadikan amal itu hilang. Kalau seorang hamba sudah ujub, lihat, merasa bahasanya dia bisa berbuat begini karena dirinya sendiri. Oh, siapa dulu di sini nggak ada yang bisa sedekah seperti saya ini. Yang lain cuma 10.000, saya 10 juta. Dia tidak sadar bahasanya menjadikan dia bisa bersedekah adalah Allah, dan yang memberi rezeki juga adalah Allah. Seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang dia tidak punya duit. Dia tidak punya duit. Tiba-tiba di sakunya itu diberi oleh bapaknya duit. Cuman waktu berikannya itu dimasukkan di sakunya, diam-diam masukkan sakunya. Terus. Baik, anggap saja dia ngerti dikasih. Dede, saya kasih duit. Setelah dikasih roti, dikasih duit dan sebagainya, abah minta sayang. Kok boleh? Nggak boleh. Namanya anak kecil, wajar. Anak kecil. Karena Pak merasa itu adalah miliknya. Padahal yang ngasih siapa tadi? Bapaknya. Lucu sebetulnya. Coba dia orang gede bakal dianggap aneh. Yang ngasih saya kok ini tidak boleh ini. Maka bagi orang yang berakal, jika sudah berbuat baik kemudian minta, ya Allah, karena engkau telah memberiku duit kemudian memudahkan untuk bersedekah, maka aku minta ya Allah balasan darimu, karena engkau yang menjadikan saya bisa berbuat baik. Loh, kan aneh. Yang tadi ngomong apa? Faham enggak kamu waktu ngomong begitu? Nah, ini seorang anak kecil ngomong kepada abahnya, Abah, karena Abah telah memberi duit kepada saya, maka Abah harus memberikan imbalan kepada saya. Ente sakit nak. Nah, ini pendidikan. Jadi para ulama itu bagaimana cara membersihkan hati itu halus. Kalau langsung bicara ujub, jangan kamu berbangga dengan amalmu. Kadang masih bingung, tapi difahamkan bahwasanya, lihat, semuanya ini adalah dari Allah, agar engkau tidak merasa sombong, tidak merasa bangga sombong dengan ujub. Jadi beda ya antara ujub, beda antara riya, beda antara ikhlas. Kalau riya, sering kami sampaikan, kalau riya itu ingin amal kita dipandang oleh orang lain. Kalau ujub itu, kalau riya itu membesarkan amal di mata orang lain. Kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri. Kalau ikhlas itu ingin amal kita dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujub itu membesarkan amal di dalam diri. Oh, aku sudah bisa begini, dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia lupa Allah. Dan biasanya kalau sudah orang ujub, dia tidak ikhlas lagi. Sudah umum. Kalau sudah ujub, tidak ikhlas lagi. Jadi ikhlas bertentangan dengan ujub dan riya. Jadi pemangkas ikhlas itu adalah namanya riya, yang satu sisi adalah ujub. Karena apa? Dia berbuat baik bukan karena Allah. Dia berbuat baik, oh kenceng berbuat baiknya. Akan tapi lihat, dia
pengen dirinya itu disebut sebagai seorang yang hebat. Satu sisi dia seperti riya, akan tapi sebetulnya yang diinginkan adalah apa? Dia ingin membesarkan, dia melihat amalnya sudah berbuat bahwa oh sedekah, aku yang bisa berbuat sedekah. Tidak ada orang alim yang seperti saya di sini. Tidak ada orang yang punya pondok segede saya. Padahal lihat dari mana dia bisa bangun pondok? Allah yang memberi. Dan kalau orang sudah punya amal lalu dia ujub, dia artinya telah putus dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diinginkan Ibn Atha'illah As-Sakandari, bahwasanya bagi siapapun yang telah dimudahkan oleh Allah dengan kebaikan, bergegaslah untuk bersyukur kepada Allah, karena yang menjadikan Anda bisa berbuat baik adalah Allah. Dan begitu mudahnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang berupa duit, anak, bangun rumah. Tapi alangkah sedikitnya orang yang bersyukur karena Allah telah memudahkan dia untuk bangun malam. Siapa yang membangunkan malam? Siapa yang membangunkan Anda di saat bisa sholat malam? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan Anda bisa pergi ke tempat ini? Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi nikmat ibadah inilah yang jarang disyukuri oleh seorang hamba. Nikmat karunia Allah yang luar biasa inilah yang disyukuri oleh seorang hamba. Maka mulai detik ini, saat ini, yuk kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut, dan ini akan menjadikan amal ini berkembang. Kalau Anda bisa bangun malam dan senantiasalah Anda bersyukur, ya Allah, puji syukur kepadamu telah Engkau bangunkan kami di tengah malam, ya Allah. Dan itu dirasakan oleh hatinya, ketahuilah esok hari tentu dia akan bangun malam lagi, karena Anda menganggap itu adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang bisa berbuat baik dan sedekah, maka ketahuilah itu dari Allah. Maka syukurlah, ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah, karena Engkau telah mudahkan aku untuk bersedekah. Aku tidak akan bisa sedekah kecuali Engkau yang menjadikan aku bersedekah. Lihat, dia bersedekah tidak pernah mencela, tapi bersyukur. Coba kalau orang tidak bisa mensyukuri dia bisa bersedekah, ngendes dia, wah sedekah sudah segitu banyak, tidak dianggap lagi sama orang. Tidak karena Allah lagi, tapi kalau kita bisa mensyukuri ibadah, ketahuilah ini adalah jaminan untuk bisa beristiqomah. Jaminan untuk bisa beristiqomah kapan? Di saat seorang hamba merasakan bahwasanya kenikmatan ibadah yang Allah berikan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasakan untuk mensyukuri. Anda mungkin bisa bersedekah 10.000. Jangan lupa ini. Jangan lupa 10.000, bukan jangan lupa 10.000 untuk Anda ingat sepanjang hidup Anda, tidak. Jangan lupa bahwasanya Anda bisa bersedekah 10.000 karena Allah pilih Anda untuk bersedekah 10.000. Maka bersyukurlah, ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah, karena Engkau mudahkan aku bersedekah 10.000. Terus ingat begitu. Lihat, sehingga hati ini akhirnya menjadi hati yang senang dengan kebaikan dan merasakan bahwasanya kebaikan yang dilakukan ini dari Allah. Apapun Anda saat ini bisa mengaji ke tempat ini, jangan lupa. Dan syukur itu caranya macam-macam, wahai ahli iman. Syukur itu pertama ucapkan alhamdulillah. Kemudian syukur itu adalah dengan cara melakukan kebaikan. Mungkin Anda saat ini setelah pulang dari tempat ini mensyukuri, ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah, aku ini selama ini malas ngaji, dan tadi duduk di majelis pun saya kurang tenang, tapi masih sampai selesai, ya Allah. Ngedumel satu sisi. Saya tadi, ya Allah, saya sudah capek, tapi alhamdulillah sampai selesai, ya Allah, karena Engkau telah menjagaku sampai aku selesai, ya Allah, maka aku syukur, ya Allah, aku sedekah 100.000, ya Allah, ke korpak masjid itu. Tidak 10.000, kalau tidak 2.000, lakukan kebaikan karena mensyukuri kebaikan dia, sehingga berkembang terus kebaikan, sehingga apa? Setiap saat akan tambah kebaikan kita. Itulah orang yang setiap hari akan naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terus yang diinginkan Ibn Atha'illah As-Sakandari adalah kita terus menambah kebaikan. Apapun yang bisa Anda lakukan, termasuk di saat Anda bisa berbakti pada orang tua Anda, Masya Allah, bisa lemah lembut, atau Anda bisa sabar, segera menghadap kepada Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah, tadi aku dimarahi oleh seseorang, aku bisa menahan marah ini, ya Allah, puji syukur kepadamu, ya Allah. Dan biasakan mulai detik ini, setiap Anda bisa melakukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah, minimal mengucapkan alhamdulillah dengan sungguh-sungguh, atau kalau bisa lebih dari itu, lakukan kebaikan yang lain. Apapun, apakah sedekah, atau membaca Al-Quran, atau berselawat, ya Allah, aku telah Kau mudahkan, ya Allah, untuk sholat malam, ya Allah, kalau begitu besok siang insya Allah sehari aku akan baca sholawat 1000 kali, ya Allah.
Dari mana ini semua bisa dilakukan? Di saat seorang hamba tidak menisbatkan pekerjaannya kepada dirinya sendiri, akan tapi selalu mengatakan bahasanya aku bisa berbuat ini karena Allah, aku bisa berbuat ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah para hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya ya, ringkas dari makna ini, biasakan untuk mensyukuri kebaikan yang pernah kita lakukan, dan jangan menisbatkan itu dengan kecerdasanmu, jangan menisbatkan ini semua dengan kekuatanmu. Kecerdasan seorang hamba sangat mudah kalau Allah pengen cabut, jatuh di kamar mandi gegar otak. Kalaupun dengan kekuatanmu dikasih penyakit demam saja sudah gemeter, tidak bisa ngapa-ngapain, lihat mau datang ke masjid sudah tidak bisa lagi. Akan tapi sebaliknya, jika sudah dipilih oleh Allah, biarpun dia sakit, pakai kursi roda, bahkan kadang-kadang pakai tongkat untuk bisa datang ke masjid karena Allah pilih, maka syukurilah. Semuanya yang datang ke tempat ini bisa bertemu dengan guru-guru mulia hari ini. Siapa yang mendatangkan beliau? Allah. Anda tidak pernah, mungkin Anda pun tidak pernah terlintas untuk berdoa ketemu guru-guru mulia, tapi Allah kirim, maka mudah kemudian dari Allah. Syukuri, dan syukur ini adalah dijanjikan oleh Allah, in syakartum la azidannakum, kalau kalian mensyukuri nikmatku niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Semoga Allah menambahkan kebaikan yang pernah kita lakukan, dan Allah memberikan ketulusannya, ketulusan di dalam hati, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memutus kebaikan-kebaikan ini, sehingga sampai dicabut nyawa kita dalam keadaan kita perindu kebaikan, pelaku kebaikan, ikhlas dalam berbuat baik, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi ahli husnul khatimah. Sampai di sini saja, dan kami persilahkan kepada para hadirin hadirat, para pemirsa dan para pendengar untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kami, apakah itu pertanyaan atau memberikan masukan kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian hikmah yang telah beliau jelaskan. Baik para hadirin hadirat, para pendengar radioku dan pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru-guru mulia, tadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Habib Lutfi bahwa mengucapkan Natal bahkan kita duduk bersamanya itu adalah haram. Nah, ini misalkan para hadirin di sini mungkin ada yang jadi bupati, gubernur atau presiden, ketika diundang dalam suatu acara katakanlah Natalan atau agama yang lain, itu bagaimana? Apakah kehadiran misalkan di situ apakah dibenarkan atau misalkan menolak juga seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas waktunya. Yang saya tanyakan, dalam Al-Quran disebutkan yatim tidak ada piatu. Nah, sedangkan dalam masyarakat piatu itu kan tidak punya ibu, atau yatim piatu tidak punya ayah dan ibu. Mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bertanya bagaimana kalau pejabat diundang
hadir di tempat Natalan, sedangkan pejabatnya Muslim gitu. Kalau saya yang jadi pejabatnya, saya tidak hadir. Kalau saya memilih lebih menangkan akidah daripada jabatan saya. Kalau saya jadi seorang bupati, kemudian di staf bupati-bupati itu, staf-staf itu di kabupaten kan biasanya masih ada orang-orang non-muslim. Maka saya perintahkan orang non-muslim itu untuk mewakili, ya yang Kristen berarti dia yang harus mewakili hadir di acara Kristen Natalan. Kalau kebetulan hari rayanya nyepi misalnya, maka kalau di situ ada pegawai atau staf yang beragama Hindu, biasanya di Departemen Agama itu ada di Depak itu ada bagian-bagian, yaitu yang mewakili. Ya, mereka berhak untuk itu. Sedangkan saya sebagai bupati, andai kata saya beragama Islam, saya lebih berat dengan akidah saya daripada hanya gara-gara sebagai bupati saya harus mengorbankan akidah saya. Bahkan kalau saya jadi presiden pun akan berlaku demikian. Ya, itu satu. Yang kedua, mungkin ada tambahan pertanyaannya, gimana kalau yang jaga gereja itu polisi atau aparat? Kalau dalam hukum fikih itu boleh. Suatu negara Islam, dan Indonesia ini sudah cukup menurut ulama-ulama NU terdahulu sudah bisa dikatakan sebagai negara Islam, walaupun dengan keadaan darurat, selagi presidennya itu berKTP Islam begitu ya, maka bisa dikategorikan sebagai negara Islam. Kalau menurut syariat fikih bahwa suatu negara Islam bila mana terjadi semacam itu, maka bolehlah askari atau polisi gampangannya itu untuk bertugas mengamankan negara itu, termasuk juga dalam urusan jaga gereja demi untuk keamanan. Tapi tatkala Idul Fitri, maka polisi pun juga mengamankan, misalnya mengamankan lalu lintas jalanan dan lain sebagainya. Tapi kalau sipil tidak boleh, tetap tidak boleh. Sipil tidak boleh, ya. Jadi sipil ya sudah harus mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau pemerintah itu masih ada ada tata caranya ya. Kalau askari diperkenankan. Contoh begini, perbedaan antara pegawai dalam artian petugas yang ditunjuk itu sama dengan kalau ada satu permasalahan, maaf mau menikah tapi tidak punya wali, maka walinya wali hakim, kan begitu. Siapa wali hakim di Indonesia? Adalah pegawai KUA atau yang ditunjuk, kan demikian ya. Tapi harus resmi, harus resmi. Gimana dengan seorang ulama atau kiai atau ustadz akan mengakatkan, maka dia kalau si wanita tidak punya wali, bukan namanya wali hakim, dia di wali muhakam. Wali muhakam itu ada beberapa pembagian, menurut kaul yang termasuk kuat itu tidak boleh mengakatkan, tapi ada juga kaul mengatakan boleh mengakatkan, namanya wali muhakam. Tapi kalau wali hakim, karena dia mewakili pemerintah, maka dia diperkenankan. Artinya di sini saya menerangkan bahwasanya kedudukan pemerintah dengan kedudukan rakyat sipil itu berbeda di dalam urusan hukum, termasuk di dalam urusan penjagaan gereja. Maka yang benar, andai kata Indonesia ini ingin jadi tetap aman, damai, yang jaga tidak boleh dari sipil. Banser tidak boleh, ya, karena banser ini sipil, maka dia telah melanggar syariat Islam kalau dia mau jaga gereja. Ansor NU tidak boleh, apalagi tokoh NU. Saya juga pengurus NU ini ya. Saya pengurus Wakil Roisulya MBC NU Singosari ini ya. Saya berhak dong bicara dalam NU ya. Tapi gitu tidak boleh, tetap. Katanya tidak boleh, tetap tidak boleh. Sekarang masa ada bedanya begini, ada pertanyaan sekarang. Bagaimana minum khamr hukumnya? Haram. Loh kalau kiai minum khamr boleh, Mbak? Masa ada urutan, oh kalau kiai boleh, masa begitu? Ya enggak, ya haram kan gitu ya. Bagaimana kalau polisi minum khamr? Ya tetap haram. Urusannya bagaimana? Kalau banser, ya haram, kan ya tetap saja. Artinya hukum itu harus ditegakkan, halal dan haram harus jelas, kan demikian.
Lah untuk urusan masalah gereja ya tadi itu. Lalu dalam kitab fikih bahwa menjaga gereja diperkenankan andai kata dianggap suatu hal itu genting atau berbahaya atau menyebabkan kerusuhan atau apa, maka yang boleh untuk bertindak sebagai menjaga adalah dari askari alias kepolisian ya. Nah, itu yang jelas. Kalau sekarang bupati mengucapkan selamat Natal ya tidak boleh kalau bupatinya Islam. Tidak boleh. Gimana caranya? Kalau dalam kitab-kitab fikih mengucapkan itu jangan selamat, karena orang arti selamat itu dari kalimat bahasa Arab assalam. Assalam itu selamat. Assalam itu ismullah, adalah nama Allah. Dan nama Allah itu tidak mungkin disampaikan kepada orang yang berbuat syirik. Assalam kan Asmaul Husna. Satu. Kedua, yang namanya selamat itu menurut Allah alias menurut syariat ya cuma orang Islam. Tidak ada orang kafir selamat, tidak ada. Maka salah orang mengatakan selamat kepada orang kafir. Sebabnya orang kafir nggak ada yang selamat di hadapan Allah. Maka boleh menurut para ulama kalau doa yang lain misalnya sukses ya boleh saja, tapi bukan selamat. Ya sukseslah, selesai. Tapi tidak boleh mengucapkan selamat. Bahkan di dalam kitab Imam Nawawi, yaitu kitab Al-Azkar, diterangkan masalah salam ini luar biasa, beliau ini keras dan tegas. Kalau ada orang Islam mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim, misalnya di dalam telepon kalau zaman sekarang ya, kering begitu, kemudian kita mengatakan assalamualaikum, ternyata di sananya itu non muslim, itu menurut Imam Nawawi si muslim wajib mencabutnya. Jadi begini, saya cabut ucapan salam saya kepada engkau karena engkau non muslim. Itu Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Luar biasa Imam Nawawi, apalagi kalau mengucapkan selamat Natal. Naudzubillah min dzalik. Jelas ini bukan ajaran Islam yang benar, bukan ajaran salaf. Itu Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Hadis Nabi juga jelas kok masalah salam ini. Sekali lagi ya, kalimat selamat dari kalimat as-salam ya. Jadi selamat itu as-salam, artinya salam. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim, Imam Muslim, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan sekali-kali kalian mendahului kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. Tidak boleh. Fa'in lakitu ahaduhum fit thoriq, kalau kalian menemui salah satu dari mereka fit thoriq di dalam di jalan ya, fa'at yakuhum fattaruhum ila adyakihi, maka desaklah kepada tempat yang paling sempit untuk mereka. Itu Nabi, hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi jangan diberi kesempatan. Orang non muslim jangan diberi kesempatan. Kalau kalian ini lagi jalan, ya sudah kalian jalan, jangan sungkan. Mari. Apalagi dipersilakan duduk. Mari di dekat saya. Oh, tidak begitu ajaran Islam. Kalaupun non muslim di negara Islam, saya bicara negara Islam ya, itu mereka menjadi kafir dhimmi. Ada syaratnya jadi kafir dhimmi. Pertama syaratnya, salah satu ini ya, bahwa orang kafir dhimmi itu harus bayar jizyah, bayar pajak kepada pemerintahan Islam. Sedangkan Indonesia tidak. Bahkan saya mengatakan bukan ada kafir dhimmi, kalau di Indonesia ini ada muslim dhimmi, karena kita bayar pajak ya, bukan kafir dhimmi tapi muslim dhimmi. Sebenarnya tidak demikian, kita tidak bayar pajak kalau ini negara-negara Islam memberlakukan syariat Islam. Lah orang kafirnya yang mau hidup damai di negara Islam, maka mereka wajib membayar jizyah alias apa? Pajak. Itu satu, ini jelas ya. Yang kedua, tidak boleh, ini dalam agama ya, dalam syariat, tidak boleh seorang kafir dhimmi naik kuda atau naik onta sedangkan umat Islam jalan kaki, itu tidak boleh, larangan. Artinya di sini maksudnya orang Islam tetap wajib di atas orang kafir walaupun kafir dhimmi. Padahal Nabi sendiri mengatakan
man adza dzimmiyan faqad adzani, siapa orang yang mengganggu kafir dzimmi sama dengan mengganggu aku, kata Nabi. Tapi ada konsep yang benar bahwa kafir dzimminya harus nurut kepada Nabi. Ya apa nurutnya? Ya tadi itu, bayar pajak. Kedua ini bahwa orang kafir dzimmi itu tidak boleh bertempat yang lebih tinggi daripada orang Islam. Kalau dia duduk di tempat yang lebih tinggi, pelanggaran. Tidak bisa dikatakan kafir dzimmi lagi, kafirnya kafir harbi jadinya. Dulu orang-orang di Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah itu pernah menjadi kafir dzimmi. Antara lain orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Quraidah, ya, Bani Nazir, dilindungi oleh Nabi dalam sebuah perjanjian besar, yaitu perjanjian Piagam Madinah. Tapi mereka pada akhirnya berkhianat, tidak mengikuti aturan Nabi itu. Apa yang terjadi? Diusir oleh Nabi, tidak boleh hidup di kota Madinah, yang Madinah itu sebagai pusat negara Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang kita kembali lagi, ada aturan-aturan tertentu di dalam kenegaraan, ya, bahwa orang itu kalau mau mengucapkan, misalnya bupati atau presiden atau gubernur atau menteri, ya, kalau mereka mau mengucapkan selamat, jangan selamat. Kalau misalnya pada non muslim, ya apa yang lain, jangan sampai selamat, karena selamat itu adalah dari kalimat as-salam. As-salam adalah ismullah, nama Allah yang tidak pantas dan juga dosa. Ismullah dibawa ke tempat jorok saja tidak boleh, dibawa ke tempat kamar mandi atau maaf tempat WC aja tidak boleh, ya dah. Apalagi disampaikan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah, jelas tidak benar. Ya, jadi anjuran saya kepada siapa saja, mungkin dari bapak-bapak yang hadir, mungkin saudara-saudaranya atau pemirsa di rumah, kalau kita ingin menjaga akidah kita, ya harus hati-hati. Ya, Nabi pernah berdoa kepada orang Yahudi, beliau mengatakan jammalakallah. Arti jammalakallah itu semoga Allah memperbaiki kamu. Ya sudah, memperbaiki kan macam-macam. Hidupnya melarat jadi kaya itu jammalakallah boleh. Ya dah. Orang sakit jadi sehat itu boleh, tapi tidak selamat, karena keselamatan adalah urusan akhirat. Kalau orang sehat saja kan belum tentu selamat, ya, tapi kalau selamat itu urusan akhirat, tidak boleh mengucapkan salam. Jelas ya? Barangkali itu jawaban saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Buya Yahya. Adapun yang kedua, masalah apa tadi? Masalah yatim. Mau jawab? Masalah anak yatim. Baik, beliau insyaallah. Yatim itu hanya berlaku bagi seorang anak kecil yang belum baligh, yang ditinggal oleh ayahandanya. Adapun yang ditinggal oleh ibundanya tidak disebut sebagai yatim. Sehingga kalau ada sedekah dan infak untuk anak yatim hanya diperkenankan kepada seorang anak yang belum usia balik, yang ditinggal oleh ayahandanya. Anak perempuan tidak berhak, yang ditinggal oleh ibundanya tidak berhak mendapatkannya. Atau yang semula yatim kemudian kok menjadi balik, sudah keluar mani atau haid di usia 9 tahun, atau sudah melewati usia 15 tahun biarpun tanpa haid, tanpa keluar mani, maka anak tersebut sudah tidak berhak mendapatkan jatahnya anak yatim. Dan itulah undang-undang, itulah hukum. Mungkin Anda berkata, tapi yang meninggal ibunya, bapaknya melarat, apakah tidak boleh disantuni dari harta anak yatim? Tetap tidak diperkenankan, tapi santunilah dari harta zakat. Dia berhak mendapatkan zakat, dia berhak mendapatkan santunan untuk fakir miskin. Kemudian ada hukum khusus tentang yatim, karena ada sangkut pautnya dengan masalah yang banyak sekali. Karena apa? Umumnya adalah yang memberi nafkah adalah kaum pria. Dalam Islam yang memberi nafkah adalah seorang bapak. Sehingga jika sebuah keluarga bapaknya tidak ada, maka runtuhlah. Sehingga ekonominya akan terganggu. Karena apa? Tulang punggungnya meninggal dunia. Tapi kalau yang meninggal seorang istri, nafkah diberikan oleh seorang bapak, tidak akan mempengaruhi tentang ekonomi sang anak. Kalau dari semula melarat, ya melarat. Sebelum bapaknya meninggal juga melarat, sebelum ibunya meninggal sudah melarat, setelah ibunya meninggal tetaplah melarat. Maka yang namanya anak yatim itu adalah syaratnya adalah dia adalah ditinggal bapaknya yang pertama. Syarat yang kedua, anak tersebut adalah belum mencapai usia balik.
Dan maka dari itu kami selalu ingatkan kepada siapapun yang ngurusi anak yatim agar tidak seenak sendiri ngurusi hartanya anak yatim. Bahkan kadang hartanya anak yatim digunakan untuk nyewa tenda untuk acara yatim piatu, nyewa drum band segala macam, dan seenak sendiri diberikan kepada orang bukan anak yatim, itu hukumnya haram. Dan yang makan anak yatim innama ya'kuluna fi butunihim naro, seperti makan api neraka. Perhatikan anak yatim. Kemudian anak yatim itu juga kalau ditinggal oleh bapaknya disebut sebagai yatim, nanti yang bukan saja urusan ekonomi, urusan keamanan juga. Sebab keamanan dalam rumah tangga adalah di tangan seorang suami biasanya, pengayoman dan seterusnya. Sehingga seorang anak yatim berlakukan khusus karena itu. Mungkin ada yang berkata, tapi kenyataannya berbeda. Ini yang ngasih nafkah adalah istrinya. Suaminya tidak pernah cari duit, kemudian ibunya itu yang cari duit terus. Kemudian ibunya meninggal dunia, apakah disebut sebagai anak yatim? Tetap tidak sebut anak yatim. Tapi sekarang jadi melarat, ambilkan dari duit zakat dan ambilkan dari sedekah dan infak selain untuk anak yatim. Dan untuk harta anak yatim harus hati-hati. Dan maka kami ingatkan kepada semuanya yang mengurusi anak yatim, pertama harus Anda orang yang kaya dan cukup. Kalau Anda bukan orang kaya dan cukup, jangan ngurusi anak yatim. Maka dikatakan faman kana ghaniyan falyasta'fif. Bagi orang kaya yang cukup kalau ngurusi anak yatim, maka ketahuilah dia sama sekali tidak boleh mengambil sedikit pun dari hartanya anak yatim. Tapi kalau ternyata Anda sebagai seorang fakir dipercaya untuk ngurusi anak yatim, Anda sebagai seorang fakir yang dipercaya ngurusi anak yatim, harus hati-hati, harus ada ilmunya. Maka falyakul bil ma'ruf, Anda boleh makan bersama mereka. Anda sebagai kiai fakir ngurusi anak yatim, punya pondok pesantren, panti asuhan, hati-hati. Harta yang sedekah yang untuk anak yatim tidak boleh diberikan kepada yang tidak yatim, apalagi dimakan oleh anak-anak Anda, haram hukumnya. Baik itu harus untuk anak yatim. Kemudian kalau ternyata Anda fakir ngurusi anak yatim, maka Anda boleh makan bersama mereka dengan falyakul bil ma'ruf. Cara makannya itu yang baik. Baik ini para ulama menyebutkan dua cara. Cara yang pertama adalah bil ma'ruf, adalah sesuai dengan uruf, kebiasaannya, wajarnya makan. Kalau anak yatimnya pakai kerupuk, Anda harus pakai kerupuk. Jangan anak yatim pakai kerupuk, mentang-mentang Anda kiai pakai paha ayam. Itu salah, haram. Wal yaqul ma'ruf, makna ma'ruf yang kedua adalah jika Anda sudah makan bersama mereka, hendaknya dicatat. Suatu ketika barangkali Anda menjadi kaya, Anda ganti. Kalau sampai mati tidak kaya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan ini yang ngurusi panti asuhan. Sebab panti asuhan kadang-kadang untuk cari duit juga. Takutlah kepada Allah. Oh, proposalnya keliling ke sana kemari, anak yatimnya tetap nyungsep saja. Pak kiai yatimnya itu Masya Allah mobilnya gonta-ganti. Dari duitnya anak yatim, na'udzubillah ya. Dan kasih sayanglah kepada anak yatim. Jangan berbuat zalim kepada anak yatim. Termasuk diantaranya adalah seorang ibu yang kadang tidak sadar, ibu punya anak yatim, ternyata tanpa disadari telah menghabiskan hartanya anak yatim. Itu adalah ibu yang jahat kepada anaknya itu sendiri. Awas anak yatim, takutlah kepada Allah. Dan siapapun, ingat, kalau Anda tidak punya kasih sayang dengan anak yatim, hati-hati, Allah pun bisa menjadikan anakmu yatim di esok hari. Allah bisa menjadikan anak kita yatim di esok hari. Maka berkasih sayanglah dengan anak yatim. Dan yang bisa menjamin kehidupan anak yatim, ana wakafil yatimi kahataini, aku bersama orang yang menjamin anak yatim seperti ini di surga. Dekat dengan Nabi SAW. Dan Nabi bicara tentang kafalah, bukan santunan tahunan. Maka kami selalu mengkritisi santunan tahunan ini. Santunan tahunan ini adalah kadang-kadang orang suruh nyantuni anak yatim aja nunggu tahun depan. Jadi anak yatim di negeri kita ini sudah menjadi anak yatim antik. Jadi makannya setahun sekali, karena disantuni setahun sekali, selebihnya suruh puasa. Menyantuni anak yatim kafalah setiap hari, bukan setahun sekali ya. Kalau ibu pengen nyantuni anak yatim, jangan setahun sekali. Nah yatim sudah begitu, itu setahun sekali di bulan Muharram dijajar panjang, cuma dapat 20.000. Nah ini 20.000 buat setahun. Ini tidak benar. Kafalah. Makanya kami himbau, kami seru, kebetulan ada yang bicara anak yatim, untuk bisa bergabung dengan program yang sudah kami hadirkan. Mungkin Anda bisa mengirim anak-anak yatim. Ada anak yatim di kiri kanan Anda, ini penting sekali. Jangan sampai ada anak yatim tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Sebagian orang mengatakan anak yatim selalu bandel dan sebagainya. Tidak salah. Karena apa? Selama ini tidak ada yang merawat. Anda tidak ngurusi dia, bapaknya meninggal dunia. Jangan disalahkan anak yatim, yang salah adalah Anda semuanya yang tidak pernah peduli dengan anak yatim. Ya benar dong, anak yatim bandel-bandel. Iya, bapaknya nggak ada. Ibunya sibuk cari duit. Anda tidak ngurusi. Baik, sekarang ayo kita gerak untuk merawat anak yatim. Seperti program yang kami sampaikan, Anda bisa mengambil anak yatim. Ingat, kalau Anda merawat anak yatim, ketahuilah Allah akan menjaga anak-anak Anda.
Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Kalau Anda merawat anak yatim, termasuk anak fakir dan seterusnya, utamakan anak yatim, maka Allah akan menolong anak Anda. Jadi program bisa saja Anda punya anak yatim, bawa. Mungkin Anda menunjuk anak yatim, Buya di sana ada anak yatim. Saya biayai, misalnya sekolah di Jawa Timur sana 500.000 per bulan, Anda kirim. Bahkan kami himbau siapapun yang pengen anaknya berhasil harus punya anak yatim di rumahnya. Anda punya anak 2, agar anak Anda hebat selamat dunia akhirat, ambil 1 anak yatim. Anda biayai seperti Anda biayai anak Anda, tanpa beda. Ketahui katrol yang luar biasa besar, bukan bimbingan belajar, bukan kursus ngundang ustadz, bukan akademi, ngundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah banyak yang tertarik dengan ini. Program ini membantu sekali untuk anak-anak yatim, dan sehingga seorang kaya itu mengambil 1 anak yatim dibiayai. Setelah selesai kita tahu sekarang tidak yatim lagi tapi tetap fakir, dilanjutkan nanti sampai menjadi ulama. Ini program ini kami hadirin. Paling tidak 1 orang ngambil 1, kalau tidak patungan deh. 5 orang ngambil 1 anak, 100-an ribu per bulan, itu masih pelit itu. 100.000 ngambil anak yatim, dan ini luar biasa. Dan program ini membantu anak-anak. Dan cari, kalau ternyata ini kami informasikan kepada semuanya, kalau ternyata Anda pun belum pengen keluarkan duit untuk anak yatim, tolong cari anak yatim saja, bawa ke sini, nanti akan kami suarakan, banyak yang membantu. Jangan dibiarkan anak yatim tidak mendapatkan pendidikan. Itu kalau Anda ingin cari kemuliaan, cari mereka. Mungkin Anda tidak bisa membantu, tapi bawa, nanti insya Allah akan diselesaikan bersama. Kita perlu selamat, kita perlu anak-anak kita dijaga oleh Allah, kita perlu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah ya yatim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Buya. Nah, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan melalui layanan Facebook. Ada sahabat kita Ropian dari Pemalang. Pertanyaan untuk Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya adalah mahasiswa jurusan arsitektur. Jika saya sudah menjadi arsitek profesional, apakah saya boleh menerima tawaran untuk merencanakan desain sebuah gereja? Sedangkan dalam dunia profesional kami dituntut untuk tidak memilah-milah, entah itu komersil, ibadah maupun diskotik. Begitu Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romanya Lutfi yang jawab. Mohon maaf ini pertanyaan untuk Buya, tapi saya diminta jawab ya. Saran saya nggak usah diterima. Sarannya nggak usah diterima. Tentu pertimbangannya adalah uang yang kita dapat itu kita minta barokah apa tidak. Karena hidup itu kan bukan sekedar dapat uang ya. Orang kerja kan tidak sekedar dapat uang. Uangnya barokah atau tidak. Ada orang yang punya uang miliaran, tapi dikejar-kejar sama polisi gara-gara hasil dari korupsi. Namanya uangnya ndak barokah. Tapi kadang-kadang ada orang ya mungkin pekerjaan kasar seperti penjaga pasar atau hansip atau tukang becak barangkali ya, dan lain sebagainya, apa sepeda motor itu apa namanya, ojek ya, tapi hidupnya tentram. Mungkin 1 hari dapatnya cuma 30.000, 40.000, tapi hidupnya tentram karena Allah memberikan barokah. Jadi kalau kepingin hidup nyaman, bukan uangnya banyak, dapat job-joban apa, juga dipertimbangkan masalah penghasilan dari mana. Begitu ya. Jadi anjuran. Tapi kalau pekerjaannya dia membangun apa saja itu boleh. Cuman kalau memang betul-betul pekerjaannya ini saya akan membangun sebuah tempat untuk maksiat, itu juga menjadi haram. Contoh misalnya begini. Maaf kalau ini pisau ya. Kalau ini pisau. Saya jualan pisau. Anda membeli. Apalagi ibu-ibu yang membeli. Untuk apa Bu? Untuk masak. Itu tidak apa-apa. Memang jual pisau untuk masak. Ibu-ibu beli pisau untuk masak. Tapi kalau begini, saya mau beli pisau ini untuk membunuh saudara saya, walaupun saya hubungannya jual beli, maka itu besok di akhirat pun ya masih kena. Misalnya ditanya, kamu jual untuk apa pisau itu? Dibeli untuk membunuh saudaranya. Berarti kamu i'ana alal syirk ya, i'ana alal maksiyah, kamu membantu kemaksiatan. Nah itu juga hukumnya menjadi maksiat. Jelas ya? Jadi anjurannya nggak usah diterima. Itu anjuran ya. Terima kasih. Baik Buya, untuk pertanyaan dicukupkan karena melihat waktu sudah malam.
Tentu saja mari kita sama-sama untuk berdoa, tapi sebelumnya barangkali ada pengumuman-pengumuman kami persilakan. Baik, insyaallah jangan lupa untuk menolong anak-anak kita agar mereka tidak ikut arus dalam meniru budaya-budaya di luar Islam. Sayangi mereka. Jauh-jauh hari sebelum datangnya tahun baru Masehi, kami himbau semuanya membuat acara di rumahnya nyembelih ayam, biar mereka tidak keluar untuk ikut hura-hura di tahun baru Masehi atau diajak ke rumahnya nenek sana. Pokoknya dipaskan hari itu agar mereka tidak punya janji-janji dengan saudara atau kerabatnya untuk tahun baruan Masehi. Satu. Kalau ternyata, aduh kami tidak sempat ke sana kemari, anak saya biasanya tetap mau keluar. Kalau begitu sudah kita fasilitasi, insya Allah kita bersama-sama acara Maulid Nabi SAW di alun-alun seperti biasanya. Dan ini alhamdulillah disinilah pertemuan umat nanti. Bermacam-macam ormas akan membantu kita untuk berkumpul kita, untuk menolong anak-anak muda kita. Sehingga nanti di alun-alun hanya seperti biasanya kami himbau kepada semuanya untuk mempersiapkan dari awal, karena nanti parkirnya akan ditutup dari sana sini, perjalanan jalan jauh. Maka kami himbau ibu-ibu yang sudah sepuh nggak usah datang, daripada jalannya kejauhan dan tidak bisa masuk. Kemudian juga kami himbau kepada adik-adik putriku yang sekiranya tidak terhormat di saat keluar, tidak ada yang menemani, tidak usah datang, karena kita cari ridho Allah, bukan cari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau anda bisa datang dengan mulia, ditemani saudara, kerabat bareng-bareng dengan terhormat, silahkan datang, dan tempatnya memang terpisah. Tapi kalau anda tidak terhormat, berangkatnya tidak terhormat, apalagi tempatnya jauh, lebih baik mendoakan dari tempat yang sana. Tujuan kita bukan ramainya tempat, akan tapi kita memberikan tempat bagi siapapun yang ingin berzikir, karena di situ nanti diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu di situ kita juga membaca sholawat, tafakur, nyesali dosa dan seterusnya, agar kita semakin dekat kepada Allah dan menghindar dari kemaksiatan yang terjadi di hari itu. Kemudian ini adalah akan dilaksanakan Kamis malam Jumat 20 Rabiul Awal atau 31 Desember. Kemudian Maulid Akbar yang kedua di Al-Bahjah 2, pesantren Al-Bahjah 2 di Buyut sana di Gunung Jati. Itu adalah tanggal 21 Rabiul Tsani pagi, Ahad pagi. Dan jangan lupa juga Maulid Akbar di pesantren Al-Bahjah 3 Tulungagung. Pesantren Al-Bahjah 3 Tulungagung adalah tanggal 25 Rabiul Awal atau 6 Januari. Kami dengar ada banyak rombongan yang mau ke sana, persilahkan untuk bisa memperbanyak rombongan untuk bisa ke sana. Adalah pukul 9 malam, jam 8 malam di Al-Bahjah 3 Tulungagung. Sekaligus dilanjutkan hari Sabtunya Maulid Akbar untuk wanita Al-Bahjah 3 Tulungagung, cuma ditempatkan di tempat yang berbeda di Gor Indoor Rejo Agung. Dan juga dibuka pendaftaran SDIku, SMPku Al-Bahjah 1 dan 2. Sekaligus juga pendaftaran SMA ku akan kita buka SMA bagi para ibu yang sudah menginginkan anaknya untuk selamat. Sekarang pergaulan di luar sudah luar biasa, tapi sangat terbatas. SMA kita buka tahun ini. SMA-nya tidak seperti SMP dan SD. Kalau SD ditekankan untuk baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. SMP juga menghafal Al-Quran. Akan tapi kalau sudah SMA tidak ditekankan ke sisi itu, akan tapi sudah diarahkan kepada keinginan orang tua mereka. Yang ingin jadi dokter diarahkan ke kedokteran, yang ingin jadi sudah mengarah kepada profesional. Jadi kita buka dan terbatas. Kita buka kelas sedikit, hanya 3 kelas saja. Dan biasanya memang berebut nanti insya Allah. Mohon daftar awal-awal. Dan nanti semuanya syaratnya harus mondok dan tinggal di pesantren. Kemudian masih ingat bahwasanya kami selalu ingin mengikat jamaah. Jangan sampai jadi jamaah hanya jamaah yang hadir saja. Kita ingin lebih jauh lagi. Harus ada sambung di antara kita, harus pengikat di antara kita. Apakah cara pengikatnya ini? Ikut berjuang dengan kita. Kami serukan. Mungkin ada di antara hadirat ini yang punya keahlian. Ayo bergabung. Jangan sia-siakan zakat keahlian, bukan zakat duit. Yang jago IT, sambunglah kepada kami. Biarpun hanya sebulan sekali melakukan untuk perjuangan atau seminggu sekali. Yang dalam dunia kesehatan seperti sebagian dokter-dokter yang sudah bergabung dengan kita, datang ke pondok mulai dari ngisi radio atau suatu saat duduk di sana untuk melihat santri yang sakit dan sebagainya, atau yang lainnya seperti yang saat ini sudah terjadi. Tapi jangan ada yang tertinggal yang lainnya ya. Semuanya bergabung.
Yang punya ide-ide, hadirkan ide-ide tersebut. Yang punya duit pun ayo bergabung. Kita ini kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Malaikat Israel itu ngejar kita ini. Kalau kita tidak segera punya amal baik, takut keburu lalu tidak bisa beramal baik. Lah kemudian itu intinya apa? Kita ada sambung hati, merasa memiliki perjuangan, bisa merasa bergabung dalam perjuangan, dan ini istimewa. Sedekah biarpun hanya 5.000, Anda merasa memiliki. Termasuk yang terakhir ini, dan kami himbau kepada semua para ustadz dan kiai itu bisa memberdayakan ini. Yang terakhir masih ingat barang rongsok. Kalau bicara rongsok tidak ada nilainya, akan tapi kami ingin semua hati hamba-hamba Allah ini terbuka dengan perjuangan ini. Sudahlah, sedekahlah pian rongsok, telepon kepada tim yang sudah kita tentukan, nyatakan dijemput. Apakah itu kipas rusak atau panci rusak dan sebagainya. Paling tidak ada ikatan antara Anda dengan kami, dengan sesuatu yang menjadikan abadi hubungan ini nanti. Sehingga kalau sudah ini, termasuk ide kami untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami tambang emas atau tambang minyak, enggak. Tapi kita selalu berdoa, ya Allah kirimkan kepada kami kawan-kawan yang banyak, ahli surga, ahli surga. Termasuk diantaranya kita ikat ini dengan barang rongsok. Subhanallah, ini banyak sekali ternyata yang bergabung dengan rongsok, dan banyak diantara kami tidak kenal. Orang-orang baru dengerin langsung nyumbang rongsok. Rongsok sudah. Setelah itu akan didata namanya. Paling tidak kalau sudah orang memberikan rongsok kepada kami, biarpun itu adalah panci bolong, sambung dengan kita. Kalau kita kirimi CD bakal didengar itu. Tapi kalau saya tidak pernah kenal, tiba-tiba saya ngirim buku, nggak bakal dibaca. Dan ternyata alhamdulillah ibu-ibu ini yang ngirim rongsok macam-macam ini, mesin jahit, mobil, ada berapa mobil ngasih kemarin itu, bingung gitu. Banyak yang belum dijemput saat ini, belum diambil. Artinya apa? Ternyata orang rindu kebaikan itu banyak. Maka jangan meremehkan hamba, potensi umat Islam itu kuat. Dan juga mohon didoakan kita tahun ini pengen membuat tidak berlebihan karena ada celah saat ada kemudahan. Ada gambaran. Kita membuat radio sebanyak-banyaknya. Radio sebanyak-banyaknya. Tolong suarakan program-program ini. Program dakwah dan pembangunan Al-Bahjah. Ini yang terakhir, pembangunan Al-Bahjah 5 di Indramayu yang sudah pernah kami sampaikan. Mohon tim Indramayu juga insya Allah yang disampaikan pada yang lainnya. Kita dapat tanah di tengah kota yang insya Allah akan kita buat pondok dan sekolah. Ini adalah Al-Bahjah yang kelima. Itu semua perlu dana. Siapa yang berjuang nanti? Kita tidak perang dan musuhan dengan pemerintah, tidak. Tapi kita tidak pernah meminta bantuan dari mereka. Karena apa? Mungkin untuk membantu yang lainnya. Kami lebih senang bantuan ini dari Anda, biarpun hanya Rp1.000, tapi pengikat antara dengan kami. Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000, Rp3.000, biarpun barang rongsok. Bata 5 biji titipkan ke sini. Ini menjadikan hubungan kita semakin dekat, dan semoga Allah terus mempertemukan kita dalam kemuliaan dan tidak akan terpisah sampai kita menjelang ajal kita, sampai husnul khotimah, hingga nanti ketemu di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini saja. Kami akan berikan muqaddimah doa dan penutup doa. Saripatinya adalah juga tetap masih dengan yang mulia Romo Yai Kiai Haji Lutfi Basori. Kita doa muqaddimah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, Allah, kami mohon kuatkan iman kami, jaga iman kami, jaga akidah kami, Allah. Di zaman-zaman fitnah ini, Allah, banyak hamba-Mu yang terjerumus dalam akidah yang Kau murkai, banyak hamba-hamba yang terjerumus dalam kesesatan. Maka kami mohon, kami berlindung kepadamu, wahai Zat yang memiliki hati kami, wahai Zat yang menguasai hati kami. Jaga iman kami, jaga iman kami, jaga iman kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan puji syukur kepadamu, ya Allah, atas segala karunia-Mu. Puji syukur kepadamu, ya Allah, Engkau telah mudahkan kami untuk kumpul di tempat ini. Maka kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Seperti Engkau pertemukan kami saat ini, kami mohon pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang memiliki hati kami, yang menguasai hati kami, bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya, bersihkan hati kami dari dengki dan dendam, bersihkan hati kami dari riak dan sombong, bersihkan hati kami dari ujub, ya Allah. Kami mohon bersihkan hati kami dari kebencian kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami mohon, ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka dan berikan kesadaran. Sungguh kami tidak ingin membenci
membenci siapapun ya Allah, kami tidak ingin mendendam siapapun. Lapangkan dada kami ya Allah, lapangkan hati kami, dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada ya Allah, jika mereka adalah hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon jadikan mereka ahli solat dan ampuni mereka ya Allah. Baik yang di dalam masjid atau yang di luar masjid, mereka adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, yang mendengar suara kami yang di dalam masjid atau di luar masjid. Jika mereka adalah orang yang sering meninggalkan solat, ampuni mereka, berikan kesadaran dan jadikan mereka ahli solat ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba ya Allah, mereka yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuk mereka yang banyak dan penuh berkah ya Allah. Hentikan dari kehinaan riba itu ya Allah, jauhkan kami semua dari riba ya Allah. Ya Allah, yang di dalam masjid dan yang di luar masjid itu ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang sering berjudi, kami mohon hentikan dengan kasih sayang-Mu dan ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, zaman-zaman rusak ini ya Allah, zaman rusak ini perzinaan ada terjadi di sana sini, sebab zina ada di mana-mana, pembangkit syahwat ada di rumah kami, ada di saku kami, ada di komputer kami, pembangkit syahwat sekarang ada di sana sini ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jaga kami dan anak-anak keturunan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami atau mereka ya Allah yang mendengar suara ini, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang pernah terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah. Dan kencikan kami dan mereka kepada zina ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah, buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ada lagi ya Allah kebusukan dan kehinaan ya Allah, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Karena internet yang mereka lihat, sehingga mereka sering mencoba sesuatu yang aneh ya Allah, sesuatu yang Kau murkai ya Allah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, melampiaskan syahwat, itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka kami mohon jika ada di antara hamba-Mu yang teruji dengan ya Allah, yang tertimpa musibah kemaksiatan ya Allah, yang seperti itu, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Kesadaran ya Allah, kembalikan mereka ya Allah, kembalikan mereka ke jalan yang Kau ridai, dan ampuni kami dan mereka semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling mengabdi, saling berkorban, saling mengerti. Dan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang belum menikah dan sudah berkeinginan menikah saat ini ya Allah. Ya Allah, saat ini ya Allah, yang hadir di tempat ini atau yang tidak hadir, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka ya Allah. Dan kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang telah berjuang bersama kami ya Allah, sungguh Engkau Maha tahu. Dan banyak dari ya Allah, banyak dari mereka yang kami tidak tahu, Engkau Maha tahu siapa mereka yang telah berjuang bersama kami. Kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah, dan jadikan mereka ahli surga-Mu. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan. Dan kami mohon kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami. Kirimkan kepada kami ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan Kau tinggal kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Yang berjuang di masjid ini ya Allah, yang berjuang di masjid ini ya Allah, apakah ya Allah yang berjuang dengan ilmunya, atau yang bekerja di kiri kanan masjid ini ya Allah, yang berjuang di masjid ini, termasuk yang menjaga masjid ini, yang membersihkan masjid ini, yang khutbah di masjid ini, yang ya Allah ngurusi masjid ini, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan ketulusan ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan, dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين فضل الشيخ آمين آمين كمل آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى عليه اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أعمارنا لنا في بيوتنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أفهامنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في مجالسنا وبارك لنا في معاهدنا وبارك لنا في مدارسنا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراطal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Kiai Haji Lutfi Paswari dan juga hadirin hadirat, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.